Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tidak terasa kita sudah masuk dalam hari yang ke-24 dari bulan suci Ramadan. Begitu cepat hari itu bergulir sampai hari ini 24. Tak lama lagi kita akan menghadapi yaitu bulan Syawal ya. Tak terasa Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kesemangatan oleh Allah, motivasi untuk terus melakukan amal ibadah terbaik kita, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan keutamaan ibadah dalam bulan suci Ramadan, majlis-majlis ilmu, zikir dan majlis yang bermanfaat lainnya kita ikuti. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu banyak kelipatan-kelipatan kebaikan kepada kita semuanya, bil khusus min ayyami al-awashir al-akhir ya, dari 10 malam terakhir Ramadan ya. Awakhir syahri Ramadan, 10 dari bulan Ramadan yang terakhir. Begitu banyak kemudian yang Allah siapkan di akhir-akhir Ramadan ini. Maka intisari ibadah Ramadan ini di ujungnya. Sebagaimana ulama mengatakan al-a'malu bil khawatim. Allah itu lihat ibadah kita di akhirnya. Salat yang kita lakukan Bapak Ibu tak akan sempurna kalau kita belum salam. Satu rakaat kita sudah capek, letih, selesai kita salat itu, maka tak dapat kita salat. Karena definisi salat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Belum salam kita sudah selesai. Satu rakaat kita enceng, 2 rakaat selesai. Kita tak tuntaskan solat itu, maka kemudian kita tak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan ibadah solat. Walaupun kadang kita tutup dengan salam tapi rakaat belum cukup, tak juga sempurna solat kita. Maka dari itu mudah-mudahan Ramadan ini satu paket 30 ataupun 29 hari kita optimalkan sampai akhir. Mudah-mudahan kita husnul khotimah melakukan amal terbaik kita di akhir-akhir Ramadan ini. Karena semakin akhir ini seperti kita mendaki gunung, semakin terjal, semakin susah, sesak nafas dada kita untuk melaluinya, melewatinya. Tengok solat tarawih juga sudah berkurang. Solat jamaah juga sudah tengok-tengok imam, tengok di belakang mana jamaah ini masih ada tidak. Takut-takut tak ada lagi jamaah. Ustaz Agus di depan sudah semangat, tengok tak ada lagi jamaah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini kita saling motivasi, doa kita kepada Allah, minta kita kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Karena ketika kita meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan itu melakukan amal terbaik kita sampai akhir Ramadan insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, tema kita siang ini berkaitan tentang keluarga. Bagaimana apakah kita bisa bersama-sama nanti masuk surga bersama keluarga kita? Jawabannya insyaallah. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, maka insya Allah hari ini yang kita hidup di dunia dengan keharmonisan rumah tangga, anak, istri, dan kemudian keluarga, mudah-mudahan semua nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita harus memahami bahwa masuk surga Allah ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, tapi juga tidak sesulit yang kita rasakan. Dalam Al-Quran disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah karena Allah berikan ujian kepada kita. Ibadah yang dilakukan, ibadah yang diperintahkan kepada kita itu juga merupakan sebuah ujian bagi kita. Bagi Allah sebenarnya bisa saja semuanya masuk surganya Allah. Bisa saja Allah berkehendak seluruh keluarga masuk surga tanpa hisab, tanpa ada bebanan, tanggung jawab, kemudian ibadah, bisa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat kita
Allah mau lihat diri kita, Allah mau lihat amal kita, mana yang terbaik dengan dinamika yang Allah berikan itu. Bisa saja semuanya beriman saja dunia ini mudah saja, tak ada tawuran Pak ya, tak ada perkalian, tidak ada pergaduhan, aman saja dunia ini. Bisa saja Allah ciptakan demikian. Tapi bisa juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan huru hara dalam dunia ini, karena semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ibadah, turunkan perintah ibadah, turunkan pedoman, petunjuk bagi kita Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat bagaimana keadaan kita hidup di dunia ini. Dan di antara Allah berikan tiket masuk surga itu terbesarnya adalah melalui keluarga. Kenapa demikian Ustaz? Ya, karena kalau misalnya kita hitung Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, usia yang seandainya Allah berikan kepada kita, taruhlah 60-70 tahun, rata-rata 60. Kita nikah misalnya usia misalnya 30, ada lewat-lewat sedikit 30, usia kita 30 tahun mungkin akan bersama keluarga, bahkan mungkin lebih bersama keluarga kalau Allah mengizinkan demikian. Maka selama hidup kita itu Allah berikan begitu banyak jalan-jalan dengan keluarga ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur sebutkan bahwa di antara sebab kita walaupun nanti sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini, sudah meninggal, tidak lagi dapat kita beramal sebagus sebaik apapun kita nanti, dan kemudian ketika kita sudah mati selesai, tak bisa lagi kita beramal. Tapi ada hal-hal yang kemudian ketika seorang itu tidak dapat lagi beramal, tapi akan mendapatkan satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang akan menyebabkan seorang itu akan tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Mati anak Adam itu, manusia mati, maka kemudian tak lagi dia bisa beramal, tak bisa lagi ibadah, tak bisa lagi sholat, zikir pun tak bisa. Sampai dikisahkan nanti di akhirat itu ketika sudah masuk surga, orang-orang yang soleh pun akan menyesal. Kenapa menyesal? Bukankah dia sudah masuk surga mendapatkan apa yang diinginkannya? Ternyata menyesalnya orang-orang soleh ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena amalnya kurang saja sedikit, karena zikirnya kurang saja sedikit, tasbihnya kurang 1 aja, maka dia akan mendapatkan kelipatan yang Allah janjikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi dalam kehidupan dunia, ketika seorang sudah mati maka tidak lagi beramal, tapi ada 3 hal yang akan menjadi investasi yang terus kebaikannya akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah tentunya doa anak yang soleh, doa anak soleh. Maka kemudian bagaimana keluarga kita ini dibangun? Visi misinya adalah membangun keluarga yang soleh dan solehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi utamanya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu syariatnya ketika seorang lahir itu Bapak Ibu hadirin Allah sekalian, apa yang dilakukan seorang ayah? Bergembira, ya bergembira. Tapi seorang ayah ketika lahir terakhir anak itu diazankan di telinga kanannya. Apa maksudnya? Ini menjadi simbol, menjadi sinyal bahwa ketika seorang itu lahir di dunia, maka kenalkan dia kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang dulu ketika di alam ruh dia sudah kenal itu. Jadi ketika kita di alam ruh ini Allah tanya kepada kita, jadi seperti maharnya, alastu birabbikum, kata Allah, qalu bala. Jadi ruh ditanya, wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Iya benar Allah. Syahidna, bersyahidna, kami bersyahadat kepadamu ya Allah, kami menyaksikan bahwa memang betul engkau adalah Rabb, Tuhan kami. Baru kemudian dikumpulkanlah ruh itu kepada jasad, terakhirlah seorang itu. Maka ketika seorang itu lahir, yang pertama sekali kewajiban seorang ayah itu mengazankan di telinga kanan dan kemudian qomat di telinga kirinya. Diingat-ingatkan azan Bapak Ibu hadirin Allah sekalian.
Kenapa kadang walaupun diingatkan azan ini, kita pun sekarang sudah usia sekian, kadang azan pun lewat juga Pak ya. Nah itulah, yang diazankan saja bisa terlewat, apalagi yang tidak diazankan. Jadi lihat, pondasi yang pertama sekali dibangun keluarga itu adalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tiket utama. Sebab apa? Keimanan seseorang itu akan tetap memberikan hubungan kuat antara seorang ayah dengan anak. Maka syarat orang sekeluarga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Seandainya ada seorang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu baik dia, begitu amal kebaikan sosialnya luar biasa, hidup di muka bumi ini, menolong yang sudah, memang kalau kita lihat begitu ikhlas lah, bahkan dia tanpa pamrih, memang betul-betul tulus, dia bantu semua orang. Amwaluhum wala auladuhum, dan kemudian anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya anak soleh, tapi kemudian lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tapi yang menyebabkan terputus itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun anaknya soleh, kemudian bagaimanapun soleh, tapi dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, karena terputusnya hubungan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Ustaz kebaikannya? Tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dibalas di dunia saja. Kebaikan itu untuk di dunianya saja. Maka kemudian hartanya demikian juga tidak dapat menolong dia. Sebab apa? Karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utama bagaimana jalinan hubungan antara keluarga ini, jalinan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. La tusyrik billah. Yang pertama sekali, poin pertama, jangan kau musyrik, jangan kau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian. Tadi pertama adalah walad saleh. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Bapak Ibu, kita punya keluarga, tentu kita ingat anak kita itu pertama sekali bisa melakukan gerakan sholat karena melihat ayah bundanya itu sholat. Walaupun sholatnya tak sempurna, dia kadang kita lihat salam saya, takbir Allah, sedekap saja. Kenapa? Karena lihat orang tuanya, ayah maknya di rumah pernah sholat, dia lihat, oh begitu sholat. Walaupun kemudian sholatnya hanya itu saja, usia 2 tahun, mungkin usia kurang dari 2 tahun, 1 tahun. Ruku, walaupun rukunya tak sempurna, sujud dia sudah tahu secara fitrah, karena ada keimanan dalam dirinya, maka kemudian dia lihat fenomena di sekitarnya, maka kemudian itu nyambung dengan apa yang dia miliki. Ada, kita diingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka kemudian orang tuanya lah yang menorehkan sejarah, tinta kebaikan, tinta keburukan, suasana, keadaan, peradaban. Itu orang tua yang akan membentuk anak-anaknya. Maka dari itu, seorang keluarga perlu membuat sebuah visi misi. Ayah mak harus tahu visi misi kemana nih keluarga akan dibawa. Kenapa? Karena keluarga, dengan keluarga, diri seorang itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan keluarga juga Allah akan hinakan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat merujuk kepada keluarga orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul. Selevel nabi saja Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, ada nabi yang soleh, anaknya masya Allah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam punya anak tak taat kepada Allah SWT, tidak taat perintah kepada Allah dan kepada ayahnya. Maka perlu kita mengajarkan anak-anak kita hal-hal ilmu yang bermanfaat itu, agar kemudian menjadi bekal dia melakukan amal ibadah, dia mendapatkan pahala, dia bisa baca Al-Fatihah, hafal Fatihah karena sebab ayahnya, karena sebab emaknya mengajarkan dia baca bismillah sebelum berdoa, sebelum memakan, baca doa sebelum
tidur, baca doa ketika melakukan apapun perbuatan, amal perbuatan, kemudian dia amalkan, terus dia melakukan amal itu, dia dapat pahala, pahalanya mengalir untuk ayah emaknya. Dan bukankah itu menjadi jalan kebaikan? Keluarga menjadi kebaikan, tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan keluarga yang kemudian di dalamnya ditumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, kemudian amal jariyah. Amal jariyah ini amal yang dilakukan seseorang semasa hidupnya memberikan manfaat kebaikan, maka kemudian kemanfaatan itu punya kebaikan, punya pahala, pahalanya mengalir terus untuk seseorang yang sudah tiada. Jadi dari 3, 2 ini bagian punya keluarga. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi guru pertama sekali anak-anak kita itu adalah orang tuanya. Jangan sampai hal yang paling dasar, Al-Fatihah saja diajarkan oleh orang lain. Bagaimana kita mendapatkan investasi terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Fatihah yang akan dia baca selalu dalam sholatnya? Maka kita harus ambil hal itu. Peran orang tua sangat besar. Atau Pak Ustaz, kami orang tua susah, tak bisa kami baca Al-Fatihah. Ada Pak, dari sebagian kita ini mudah. Ada orang dekat dengan agama, ada orang dekat dengan Al-Quran, tapi ada orang baru hijrah, baru baca, baru mulai belajar mengaji. Bagaimana Ustaz? Kami tak sempat mengajarkan anak-anak kami baca Al-Fatihah. Maka dorong mereka untuk belajar Al-Quran, belajar agama, sehingga kemudian kita juga mendapat andil di situ. Karena kita support, kita motivasi dia, kita fasilitasi, maka kemudian dengan apa yang kita lakukan, kita juga akan mendapat bagian kebaikan dari apa yang kita lakukan. Maka begitu besar Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, bahwa keluarga menjadi investasi terbesar kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi keluarga yang semuanya soleh dan soleh, ayahnya soleh, istrinya soleh, kemudian suaminya soleh, istri soleh, anak-anak juga soleh. Seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah luar biasa yang kita bisa teladani. Nabi Ibrahim punya istri yang solehah dan kemudian melahirkan para nabi dan rasul. Nabi Ismail alaihissalam, bahkan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam yang merupakan anak daripada Nabi Ibrahim, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana investasi terbesar Nabi Ibrahim itu? Anak-anaknya anak soleh, kemudian Nabi dan Rasul, Masya Allah. Tentunya kemudian mengalir kebaikan untuk baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, kita duduk di sini pun betah-betahkan diri kita, kuat-kuatkan diri kita dalam majelis ilmu ini. Mungkin berkat dari doa-doa orang tua kita, doa para nenek kakek kita dulu, doa untuk kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ayah kita doakan kita dulu menjadi anak-anak yang soleh. Kakek nenek kita dulu juga berdoa, ya Allah jadikanlah anak keturunanku menjadi anak-anak yang soleh, beriman kepadamu ya Allah. Maka kita dapat bagian doa dari orang-orang tua kita. Maka hari ini kita berdoa juga untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang menjadi investasi tadi, menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian mengalirkan kebaikan untuk kita ketika nanti kita sudah tiada. Bapak Ibu, bahagia benar seorang ayah ketika sudah tidak ada. Bahagia seorang ibu yang ketika dia sudah terbujur kaku di tengah masjid dan kemudian menyolatkan adalah anaknya. Ini investasi terbesar Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Dan kemudian doa-doanya mengalir untuk kita. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah maghfir laha warhamha wa'afiyah wa'fu anha. Maka ketika sekarang kita sudah tidak ada lagi orang tua, kita doakan itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan berkumpul sebab apa? Sebab doa-doa. Nanti orang-orang yang berada di surga itu heran. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan ya, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa arwahi wa azwajihim wa dzurriyyatihim
surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang dari bapak-bapak mereka, istri-istrinya dan anak-anak cucunya. Jadi kita ingin semuanya ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Maka kemudian orang-orang nanti yang berada di surga dia heran, kenapa yang menyebabkan aku masuk surga ini? Ternyata salah satunya adalah karena anakmu meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah untukmu. Maka kalau orang tua kita sudah tak ada, kita doa kepada keduanya, dan kemudian ketika kita masih hidup doakan anak-anak kita agar mereka nanti juga akan memberikan investasi besar untuk kita. Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan dunia kita ini, sukses kita dalam karir pekerjaan kita, kalau bermasalah dalam keluarga, itu rasanya dunia ini separuh bahagiannya itu hilang dalam diri kita. Hampa Pak. Kita ada masalah sedikit aja dengan istri, masuk kantor aja agak nggak enak tuh perasaan hati. Dengan anak kita saja ada konflik. Ketika kita masuk kerja itu sudah nggak full kita. Tapi ketika keluarga kita baik, keluarga kita aman, sakinah, mawaddah, warahmah, ketika masuk kantor itu dalam keadaan optimis, dalam keadaan gembira, dan kemudian berpengaruh pada kinerja kita tentunya. Maka hal-hal yang membuat keluarga ini tetap sakinah mawaddah seperti baiti jannati itu dengan menghadirkan Allah dalam rumah kita, menghadirkan keimanan dalam konsep visi misi keluarga kita. Kalau tidak, kalau kita jauh dari agama nih Pak, Masya Allah, sedikit saja istri berkeluh kesah sama kita, ujung-ujung minta pisah saja. Tapi kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat anak-anak, bagaimana keutuhan keluarga itu lebih penting. Dan demikian kita juga, ada kurang-kurang istri kita, kita maafkan. Kurang-kurang suami, istri memaafkan. Saling melengkapi. Teori mudah Pak Ustaz, tapi praktiknya luar biasa. Maka teruslah kita berusaha, minta sama Allah agar Allah kuatkan kita. Bapak Ibu hadirin Allah sekalian, untuk mencapai karir dunia saja kita harus ikut pelatihan. Kita harus ikut coursework, kita harus kursus, kita harus belajar dan sebagainya. Habis waktu kita kuliah dulu S1, ya mati-matian kita kuliah sampai S2. Kemudian setelah kita berkarir kita juga ikut pelatihan dan lain sebagainya. Itu untuk kemaslahatan dunia. Tidakkah kita ingin meningkatkan kualitas hubungan keluarga kita, mencari menambah ilmu kita, sehingga kemudian ini akan menjadi sesuatu yang lebih lama lagi kebahagiaannya sampai di akhirat. Karena apapun rasanya tak ada artinya kalau misalnya kemudian keluarga kita berantakan, nanti di akhirat juga bagaimana kita, apakah bisa berkumpul atau tidak. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat berkumpul kembali bersama keluarga kita hari ini. Ramadan Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, di antara salah satu hikmahnya adalah menguatkan hubungan keluarga kita. Bayangkan kita sahur bareng dengan keluarga, kita buka puasa dengan keluarga, ada komunikasi yang baik antara kita dengan keluarga kita. Kita terasa begitu dekat. Kalau selama ini tak Ramadan, kadang kita makan pagi sarapan pun tak di mana-mana, siang pun kita di kantor, malam pun kita mungkin tak ada waktu bersama keluarga. Tapi mudah-mudahan Ramadan waktu kita lebih banyak dengan keluarga. Ini Allah berikan jalan kepada kita untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kemudian keluarga ini nanti bisa menjadi keluarga dunia dan menjadi keluarga akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita yang singkat ini di siang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Kita saling mendoakan agar diberikan, dianugerahkan keluarga yang akan memberikan kebahagiaan, kemuliaan kita dunia dan akhirat insyaallah. Demikian alafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.